Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liridha'illahi wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih bersyukur lagi bahwa kita pagi ini dapat kembali bangun sebagaimana biasanya dan dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kita setelah kita mati ya. Ba'dama amatana. Sebenarnya hakikat tidur itu kita mati hakikatnya ya. Wa ilaihin nusyur. Jadi alhamdulillah kita dapat hadir pada kesempatan ini untuk melanjutkan pengajian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam itu, dalam ajaran tasawuf itu, kita memang dituntut untuk memperbanyak zikir. Zikir itu apa? Zikir itu mengingat. Mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut oleh Allah ya, fadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ya. Apa saja zikir yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuruhu mathalul hayy wal mait. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Apa perumpamaannya? Mathalul hayy wal mait. Mathalul hayy wal mayyit. Diumpamanya orang yang berzikir dengan tidak berzikir kepada Allah itu perumpamaan hidup dan mati. Artinya apa? Kalau orang hidup tandanya apa? Berzikir. Kalau orang mati tidak bisa lagi zikir. Jadi kalau nak banyak-banyak berzikir waktu hidup inilah. Kalau lah mati nanti nunggu zikir dari orang. Kalaupun orang nak zikir untuk kita, kalaupun orang nak ngirim zikir untuk kita. Nah, oleh karena itu mumpung hidup, mumpung lagi ada apa nyawa di badan, mumpung lagi kita sehat, mumpung lagi kita kuat, lidah ini masih gampang untuk digerakkan, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, zikir yang paling afdal itu, yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya besar ya. La ilaha illallah.
la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu perbanyakkan zikir ini dimanapun kapanpun, ya, dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, dalam beberapa hadis juga disebutkan orang yang ketika akhir hayatnya, ya, mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pada ketika akhir hayatnya, ketika sakratul maut, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada jaminan dakhalal jannah, ada jaminan dari Allah masuk surga dia. Oleh karena itu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kita lazimkan mengucap kalimat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, biasa orang ketika sakratul maut itu dia akan mengucapkan apa yang sering dia ucapkan. Dia akan membaca apa yang sering dia baca. Dia akan ingat apa yang selalu dia ingat. Nah, kalau kita sering membaca la ilaha illallah, ya, sering mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sehat, ketika kita dalam keadaan normal, maka diharapkan ketika sakratul maut itu kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun tidak ada yang bimbing, walaupun tidak ada yang bimbing, karena pada saat sakratul maut itu memang berat kalau-kalaunya, ya, berat kalau-kalaunya, terutama untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ini. Kemarin kita sudah bicara tentang hadas. Hadas itu kemarin keadaan yang membuat kita atau yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Dia sifatnya keadaan. Nah, sekarang kita najis. Najis itu adalah kotoran yang secara syariat yang tidak membolehkan kita untuk beribadah, untuk melakukan ibadah jika pada badan, pada pakaian, pada tempat ada najis itu. Nah, ya. Jadi kalau hadas kemarin itu hanya keadaan, tapi kalau najis ini dia bisa mengenai badan kita, bisa mengenai pakaian kita, bisa mengenai tempat kita. Artinya apa? Badan yang masih kena najis, pakaian yang masih kena najis, tempat yang masih kena najis, ketika kita sholat maka sholatnya dia tidak sah, ya, karena dalam keadaan bernajis. Misalnya pakaian kena najis, maka pakaian itu ya dicuci dulu atau diganti pakaian itu, ya. Tempat yang kena najis, hindari tempat itu, ya. Pak Ibu yang saya hormati, najis itu sekali lagi untuk gampangnya, najis itu kotoran. Kotoran apa saja nanti kita lihat. Secara pembagian najis itu dibagi 3. Pertama namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Apa contoh najis yang ringan itu? Contoh najis yang ringan itu kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Nah, kalau perempuan, nah itu sudah najisnya sudah lain lagi, ya. Anak laki-laki itu masih digolongkan najis ringan, kencing bayi atau bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, ya. Kalau sudah makan jagung, nah itu bayi apa namanya? Bayi super, ya. Jadi kalau anak laki-laki yang belum cukup umur 2 tahun dan belum makan apa kecuali ASI, kencingnya itu ketika dia kencing itu najis, dia masuk golongan najis yang ringan. Nah, kalau najisnya najis ringan, maka cara membersihkannya pun ringan, cukup dipercikkan saja dengan air. Nah,
dipercikkan berarti ambil air, percikan lap. Ya, itu sudah secara hukum sudah hilang. Secara hukum sudah hilang. Percik itu dah, percik dah. Ya kalau kayak itu tuh limbo namanya. Kalau kayak itu limbo ya. Jadi dipercik saja. Ya. Itu kalau kencing anak laki-laki. Kalau bapak laki-laki dah. Nah, cukup dipercikan saja. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Najis yang kedua adalah najis yang sedang. Tadi ringan, sekarang sedang. Apa contoh yang sedang itu? Ya, darah, nanah, termasuk muntah, ya, termasuk air kencing yang di luar yang tadi. Jadi yang kotoran-kotoran seperti darah, nanah, muntah, air kencing dan kotoran-kotoran sejenis itu, termasuklah mungkin binatang-binatang seperti cicak dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalam kelompok najis yang sedang. Ya. Cara mencucinya bagaimana? Cara mencucinya dibersihkan sampai betul-betul bersih. Yang kita yakin barang itu bersih sampai hilang. Kalau dia berwarna kan darah kan, sampai betul-betul hilang dan warnanya. Kalau dia bau sampai betul-betul hilang baunya, ya, termasuk ya kotoran manusia, termasuk kotoran binatang, ya, tai manusia, tai binatang, itu kan, kencing manusia atau kencing binatang. Itu masuk dalam kelompok yang najis yang sedang. Jadi kalau kita kena darah, ya, misalnya ibu punya pakaian atau bapak punya pakaian yang ada darahnya, jangan langsung nyuci itu langsung gabung dengan cuci yang pakaian-pakaian yang lain, langsung masuk ke dalam mesin cuci yang di situ ada pakaian sholat, ada pakaian apa, jangan digabung dulu, cuci dulu tersendiri, ya, sampai betul-betul hilang baunya, hilang warnanya. Setelah itu baru dicuci dengan bisa digabung dengan yang lainnya. Ini terutama bapak-bapak yang menjadi petugas ibadah kurban, sepuluh kemarin yang paling banyak kena sembur darahnya kan. Nah, tentu pakaian itu dicuci tersendiri dulu, ya, dicuci betul. Jadi cuci yang kita masuk ini cuci secara hukumiah nih, secara hukum. Tadi kita cuci dulu itu, betul-betul kita cuci sampai hilang warna darahnya, sampai hilang bau darahnya. Jangan, sekali lagi, jangan kita langsung campur dengan telekung ibunya, kain sholat itu, udah khawatir nanti barang itu tidak bersih secara syariah. Nah, Bapak Ibu juga, terutama kita yang cuci di rumah ini, cuci pakaian ini, memang harus dibilas itu airnya usahakan mengalir, ya. Makanya kalau kita nyuci dalam pakai mesin cuci, usahakan ketika nyuci itu airnya juga tetap ngalir ketika bilas, gitu, mengalir terus kan, untuk memastikan betul-betul najis itu hilang. Kalau keringat itu bukan termasuk najis, gitu kan. Tapi kalau yang dia keringatnya sudah berbau niat, bercampur dengan daki dan lain sebagainya, itu jadi najis kan. Jadi heran juga kalau ada orang yang mau minum air keringat itu, ya, ada satu paham keyakinan apa namanya, satu sekte lah di daerah Jawa itu, dia sanggup minum keringat kiai itu. Nauzubillah, nauzubillah. Itu ajaran kepercayaan, bukan ajaran Islam. Nah, lalu yang ketiga, najis mukhalafah, najis yang berat. Najis yang berat ini seperti anjing, babi,
dan segala sesuatu darinya, anjing, babi dan segala sesuatu darinya. Apa saja yang biasanya, mulai dari dagingnya, kulitnya, bulunya, air liurnya, darahnya apalagi. Nah, semua yang dari anjing dan babi itu dia masuk kepada golongan najis yang berat. Masuk kepada golongan najis yang berat. Oleh karena itu, kalau kita melihara anjing, ya harus hati-hati, ya, karena nanti khawatir ibadah kita, sholat, tunggang-tunggi segala macam, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kita dalam keadaan bernajis. Kalau tidak perlu yang melihara anjing, tidak usah melihara anjing, ya. Kalau tidak perlu niat, ya. Kalau saya support niat dengan anak-anak sekarang yang susah nih, ya support yang dia dengan binatang-binatang itu kan. Nah, kalau support niat, ya carilah binatang yang tidak najis, ya, kucing boleh, ya, melihara kerbau, ya, bawa kerbau dalam rumah. Itu lagi, ya, melihara sapi, ya padahalnya, ya, melihara ayam, ya. Nah, coba anak-anak kita kadang hobi dengan binatang, tapi yang hobinya itu dengan binatang yang tidak bisa kita makan. Melihara kucing, ya, kucing bisa dibeli dengan harga kadang-kadang 10 juta, 20 juta beli kucing, ya, tapi tidak bisa dimakan. Nah, coba melihara ayam. Nah, kalau Nabi menganjurkan melihara kambing, ya, melihara kambing, karena perangai kambing ini agak beda dengan binatang-binatang lain, agak bandel kan. Nah, maka dianjurkan untuk melatih diri juga pelihara kambing, kayak mana sabarnya kita memelihara kambing, ya. Jadi kalau anjing dan babi tadi itu semuanya, ya, makanya cara mencucinya pun agak berat, ya. Cara mencucinya pun agak berat. Dengan cara apa? 7 kali cuci dengan air, salah satunya dengan air bercampur dengan tanah, ya. Nah, tanah yang baik, jangan tanah sengketa. Tanah yang baik, tanah yang bersih, ya, bukan tanah liat, ya, tanah yang baik. Sekitar tanah yang berserat, gitu, ya, tanah yang ada seratnya. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja megang anjing, ya, jadi seluruh misalnya tangan, badan apa macam, ya, semuanya itu dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Jadi oleh karena itu memang sekali lagi, kalau tidak perlu dia dengan anjing itu, nah, kalau kita tidak tahu bagaimana, nah, kalau kita tidak tahu hukumnya bisa lain. Nah, banyak sandal kita yang taruh-taruh di luar itu, yakin betul kita jangan sampai sandal kita itu dijilat oleh anjing, ya, dijilat oleh anjing. Khawatir anjing berkeliaran, nampak sandal kita dijilatnya. Makanya kalau lah dibawa anjing, ya, cucilah dengan air 7 kali, ya, 1 kalinya dengan air tanah. Yang pertama tanah itu apa? Yang terakhir, ya. Yang dengan tanah itu yang pertama dengan terakhir. Jangan yang terakhir. Kalau cuci yang terakhir kayak ya kotor lah, ya. Jadi bisa ini yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, ya. Yang jelas salah satunya dengan tanah, jangan yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu najis. Sekali lagi, najis ini bisa membatalkan sholat kita, ya. Kita sedang sholat, tahu-tahu keluar darah dari badan kita umpamanya kan. Nah, itu kalau kita ketahui, ya berhenti sholat itu. Kalau tidak ketahui, ya lain. Kalau kita ketahui, berhenti. Beda lagi dengan darah haid. Nah, kalau darah haid kan ada hukum tersendiri. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita tentang najis. Saya kira itu dulu. Alhamdulillah min Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika
المقصرين ربنا لا تجعلنا من المسلمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل من لساني يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته